Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan kali ini dengan saya Mas Elan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat badannya, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Tak Direstui. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Siang itu, Rehan membawa Melati ke rumahnya untuk pertama kalinya. Mereka baru saja resmi berpacaran selama beberapa bulan, dan Rehan merasa sudah saatnya memperkenalkan Melati kepada keluarganya. Hati Rehan saat itu penuh harap bahwa ibunya, Bu Arel, akan menyukai Melati, seorang gadis desa yang sederhana namun baik hati. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Melati adalah sosok yang hangat dan juga berprinsip. Setibanya di rumah, Rehan pun menggenggam tangan Melati dan memberinya senyum yang menenangkan. "Sayang, sudah siap kan? Nanti kita ketemu ibuku ya," ucap Rehan dengan lembut. Melati mengangguk pelan, walaupun sebenarnya dia gugup. "Iya Rehan, semoga saja ibumu bisa menerima aku ya." Mereka lalu melangkah masuk dan di ruang tamu, saat itu Bu Arel sudah menunggunya. Wanita itu menyambut Rehan dengan senyuman. Namun ketika matanya melihat Melati, senyum itu memudar. Bu Arel memperhatikan Melati dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang jelas tidak menyembunyikan keraguan. Dia kelihatan tidak suka kepadanya. Namun saat itu Melati hanya tersenyum, meski ia juga merasakan pandangan dingin dari ibu pacarnya. "Ibu, kenalkan, ini Melati Bu, calon istri aku," ujar Rehan dengan penuh semangat. Bu Arel mendengus kecil dengan matanya masih menatap Melati dengan teliti. "Oh, kamu Melati ya? Rumahmu di mana, Nak?" Melati pun mengangguk dengan sopan. "Rumah saya ada di desa, Bu. Saya dari desa Cempaka." Mendengar ucapan itu, ekspresi dari Bu Arel pun berubah. Dia terlihat semakin sinis. "Desa? Oh, jadi kamu dari desa ya?" Rehan saat itu merasa ada yang tidak beres. Ia lalu menatap ibunya dengan sorot mata yang tidak senang. "Bu, kenapa bicara begitu, Bu? Melati ini baik dan pintar loh. Dia juga sangat perhatian." Bu Arel lalu memalingkan wajahnya. "Bukan apa-apa Rehan. Hanya saja, apa kamu yakin dengan pilihanmu? Lihatlah dia. Dia itu anak dari desa, Rehan. Kamu ini tidak bisa memilih yang lebih ya? Maksudnya yang lebih pantas untukmu." Rehan lalu menggertakkan giginya, mencoba menahan kemarahan yang mulai membara di dadanya. "Ibu, apa salahnya sih kalau dari desa? Melati ini teman kuliahku ya Bu. Dan aku juga mencintai dia apa adanya Bu." Sementara itu saat itu Melati hanya menundukkan kepala. Ia tahu posisinya. Gadis sederhana dari keluarga yang tidak mampu, berdiri di hadapan ibu dari pria yang berasal dari keluarga berada. Melati tidak ingin membuat situasi semakin buruk, jadi ia pun hanya terdiam. "Ibu, tapi tidak seharusnya ya ibu merendahkan orang lain hanya karena asal-usulnya," ucap Rehan, melanjutkan dengan nada yang tegas. Namun saat itu Bu Arel tidak menjawab. Ia hanya mendesah panjang dan mengalihkan pandangannya, seolah tidak mendengarkan perkataan dari Rehan. Rehan pun saat itu menarik nafas panjang. Ia tahu perbincangan ini tidak akan membawa hasil apa-apa. Merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut, ia pun segera menggandeng tangan Melati dan berkata, "Ayo Melati, kita pergi saja." Melati menatap Rehan dengan matanya menyiratkan kesedihan. Namun saat itu ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka pun lalu meninggalkan rumah itu tanpa pamit kepada Bu Arel. Singkatnya di perjalanan menuju taman,
Suasana terasa hening. Rehan masih menggenggam tangan Melati erat-erat, seolah saat itu mencoba menyampaikan permintaan maafnya melalui genggaman tangan itu. Ketika mereka tiba di taman, Rehan mengajak Melati duduk di bangku panjang yang berada tepat di bawah pohon rindang. "Sayang, maafin ibuku ya. Aku benar-benar tidak menyangka kalau ibu akan bersikap seperti itu. Padahal dia ini biasanya baik sama siapa saja loh." Melati tersenyum kecil meskipun saat itu hatinya terasa tersayat. "Iya, tidak apa-apa kok. Aku juga sudah menduga mungkin keluargamu akan sedikit terkejut. Aku tahu aku bukan anak orang kaya sepertimu. Kamu jangan ngomong seperti itu ya sayang. Tapi itu tidak adil menurutku. Bukan berarti kamu dari desa lalu kamu bisa diremehkan begitu saja oleh ibu. Karena menurutku kamu ini sempurna di mataku. Kamu lebih dari cukup buat aku, Melati," ucap Rehan sembari menatap Melati penuh perasaan. Melati menunduk mencoba mengendalikan perasaannya. "Rehan, aku juga gak ingin jadi beban untukmu. Kalau memang keluargamu gak suka sama aku ikhlas kok. Kamu masih bisa mencari gadis lain yang lebih sesuai dengan keinginan keluarga kamu." Mendengar ucapan dari pacarnya, Rehan pun langsung menggeleng dengan keras. "Enggak ya Melati, aku gak mau cari yang lain. Aku mencintai kamu, dan aku juga gak peduli dari mana kamu berasal. Kita bisa berjuang bersama-sama. Aku yakin suatu hari nanti ibu pasti akan mengerti." Melati pun tersenyum kecil meskipun saat itu hatinya masih gamang. "Tapi aku gak mau kalau kamu bertengkar terus sama ibumu gara-gara aku. Keluarga kamu itu lebih penting daripada aku, Rehan." Rehan meraih kedua tangan Melati. "Kamu juga penting buat aku sayang. Kalau aku harus memilih, aku akan pilih kamu. Karena kamu yang aku cinta. Aku mau kita bisa bersama dan bahagia, apapun yang orang lain bilang. Karena nantinya kan aku yang akan jalaninya, bukan ibuku ataupun ayahku." Mendengar penjelasan dari Rehan, Melati menatap Rehan dengan mata yang berkaca-kaca. "Terima kasih ya Rehan. Aku gak tahu bagaimana aku bisa seberuntung ini bertemu dengan kamu." Rehan tersenyum mengusap punggung tangan Melati dengan lembut. "Sudah, jangan bilang begitu ya. Justru aku yang beruntung bisa bertemu kamu. Kamu tahu bagaimana caranya membuat aku bahagia, dan itu yang paling penting." Hingga singkatnya saat itu mereka pun duduk berdua di sana, menikmati ketenangan taman yang mengelilingi mereka. Burung-burung berkicau di atas pepohonan. Sementara saat itu sinar matahari sore menyinari wajah mereka dengan hangat. Meskipun ada rintangan dari keluarga, Rehan dan Melati yakin bahwa perasaan mereka lebih kuat daripada pandangan orang lain. Rehan pun saat itu berkata pelan namun penuh tekad. "Aku janji Melati, aku akan berusaha agar kita bisa menikah, agar ibu juga bisa melihat betapa berharga dirimu untukku. Aku akan buktikan kalau cinta kita ini bisa mengalahkan semua perbedaan." Melati pun tersenyum, mengangguk pelan menerima janji itu dengan hati yang tulus. Ia juga tahu bahwa perjalanan ini mungkin tidak akan mudah. Tetapi dengan Rehan di sampingnya, ia merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hingga saat itu di bawah cahaya langit yang mulai meredup, Rehan dan Melati masih duduk bersama di bangku taman. Waktu pun berlalu begitu cepat tak terasa senja sudah berganti malam. Dan suara azan maghrib pun mulai terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Rehan menghela nafas, lalu menatap Melati dengan senyum yang hangat. Sudah maghrib nih. Kamu pasti lapar kan?" Melati tersenyum kecil, sembari mengangguk. "Iya, sudah lama juga ya kita di sini. Ternyata aku lapar juga." Rehan lalu tertawa kecil dan berdiri, sembari mengelurkan tangan kepada Melati. "Kalau begitu, ayo kita makan dulu. Gak jauh dari sini ada warung lesehan tuh. Kita makan di sana saja yuk, biar santai."
Melati pun menerima uluran tangan Rehan sambil tersenyum. Boleh, aku ikut aja deh. Kan kamu yang traktir. Hehe. Rehan lalu mengangguk sembari menatap. Pastinya dong. Ini juga kan sekaligus untuk minta maaf atas perlakuan ibu tadi. Udah, gak usah minta maaf terus. Gak apa-apa kok, kamu juga kan gak salah apa-apa. Lalu Rehan pun menatap Melati dengan penuh kasih. Ya sudah, ayo. Kasihan perut kamu tuh, jadi ikutan sedih seperti kamu, guraunya. Mereka lalu tertawa bersama. Mereka berjalan menuju warung lesehan yang berada di pinggir taman. Tempatnya sederhana namun penuh suasana hangat dengan lampu-lampu kecil yang menggantung di sepanjang kanopi. Mereka memilih tempat duduk di lantai beralaskan tikar bambu, dan suasana malam yang tenang pun mengiringi obrolan mereka. Setelah memesan makanan, Rehan memandang Melati yang terlihat terdiam sesaat. Mel, kamu tahu kan, 2 minggu lagi kita wisuda. Melati mengangguk sambil tersenyum. Iya, rasanya cepat sekali ya. Tiba-tiba sudah akhir kuliah saja. Aku juga sih sudah mikir panjang soal ini, Mel. Aku gak ingin kamu hanya jadi pacar biasa buat aku. Kamu tahu maksudku kan? Melati tersenyum namun kali ini ia menunduk. Wajahnya sedikit memerah. Rehan, jadi kamu serius ingin menikahiku? Iyalah, aku serius. Aku ingin kita bersama. Gak cuma sebagai sepasang kekasih. Aku juga kamu mau jadi bagian dari hidupku yang gak terpisahkan. Melati menatap Rehan dengan matanya yang berbinar. Tapi bagaimana dengan keluargamu? Rehan lalu tersenyum dengan lembut, mengelurkan tangannya untuk menggenggam tangan dari Melati. Sudah, kamu tenang saja. Aku akan buktikan ke ibu bahwa kamu adalah yang terbaik untukku. Dia pasti akan mengerti kok, aku yakin. Melati pun tersenyum dan dengan penuh haru. Aku percaya, aku siap untuk menghadapi apapun, asalkan kamu ada di sisiku, Rehan. Hingga makanan mereka pun telah datang, menghangatkan suasana yang sudah penuh keakraban itu. Mereka lalu makan dengan lahap menikmati setiap suapan dalam suasana santai. Di sela-sela makan mereka pun berbincang dengan ringan, membahas rencana setelah wisuda, masa depan dan juga impian-impian yang ingin mereka wujudkan bersama. Dan setelah selesai makan, Rehan menatap Melati. Yuk, aku antar kamu pulang ke kos. Lagian ini juga sudah jam 8. Melati pun mengangguk. Ya sudah, ayo Rehan. Terima kasih ya untuk hari ini. Hingga saat itu mereka pun berboncengan menuju kos Melati. Jalan malam itu sepi, hanya terdengar suara angin yang lembut menerpa dedaunan. Di atas sepeda motor itu, Rehan dan Melati pun saling bermesraan. Melati memeluk Rehan dengan erat di belakangnya. Dan saat tiba di depan kos, Melati menatap Rehan sambil tersenyum. Makasih ya Rehan, kamu hati-hati di jalan pulangnya ya. Iya, kamu juga jaga diri baik-baik ya sayang. Jangan terlalu banyak begadang, ya. Tenang, aku akan tetap sehat kok, dan siap selalu. Hingga saat itu Rehan pun mendekat lalu mengesap lembut pundak Melati. Sayang, aku kebayang deh, aku gak sabar untuk melihat kita pakai toga. Kamu pasti kelihatan cantik banget. Aku juga gak sabar Rehan. Semoga semuanya berjalan lancar ya. Pastinya. Melati mengangguk dengan masih tersenyum hangat. Ya sudah, sampai ketemu besok ya Rehan. Sekali lagi makasih ya buat hari ini. Sama-sama sayang. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Dadah. Rehan menganggukkan kepala dan mengangkat tangannya untuk melambaikan salam. Setelah Rehan pergi, Melati pun berdiri sejenak di depan kosnya, menatap ke arah Rehan yang perlahan menghilang di ujung jalan. Hatinya hangat dan tenang merasakan cinta yang tulus dari seorang pria yang benar-benar menghargai dirinya apa adanya. Begitu masuk ke dalam kamarnya, Melati pun terduduk di atas kasur sambil merenung.
Ia menatap sekeliling kamarnya yang sederhana namun penuh kenangan selama masa-masa kuliahnya. 2 minggu lagi, masa-masa kuliahnya akan segera berakhir, dan ia akan mengucapkan selamat tinggal pada kos ini. Pada rutinitasnya sebagai mahasiswa, saat itu di kepalanya terlintas harapan baru bersama Rehan, membayangkan hari-hari yang akan mereka jalani sebagai pasangan suami istri. Di dalam hati ia pun berdoa agar kelak keluarga Rehan ini dapat menerima dirinya. Malam itu pun Melati terlelap dengan senyuman di wajahnya, berharap bahwa kebahagiaan yang ia rasakan bersama Rehan akan menjadi awal dari kehidupan yang baru, yang penuh berkah dan juga cinta. Dan keesokan paginya, saat itu di sisi lain di rumah keluarga Rehan, suasana sarapan berlangsung dalam keheningan yang damai. Di meja makan, Bu Arel, Pak Gosi, dan Rehan duduk menikmati hidangan. Namun ketenangan itu segera terpecah ketika saat itu Bu Arel tiba-tiba membuka obrolan dengan nada sedikit sinis. "Yah," ujar Bu Arel sambil mengaduk secangkir teh hangatnya. "Itu, kemarin si Rehan bawa pacarnya ke rumah. Masa ya, pacar anak kita yang ganteng dan kaya ini ternyata ceweknya gadis desa ya?" Bu Arel lalu melirik Rehan dengan tatapan penuh sindiran. Pak Gozi yang sedang menyesap kopi paginya, dia menatap istrinya dengan tenang, lalu menggeleng dengan pelan. "Mama, kenapa sih, Ma? Kok Mama kelihatannya senang? Kan itu tidak baik, Ma. Kenapa harus mempermasalahkan asal-usul seorang? Menurut Papa, siapapun perempuan itu, asal Rehan bahagia, itu yang paling penting, Ma. Jawab Pak Gozi dengan nada lembut. Mendengar jawaban dari suaminya, Bu Arel cemberut tak senang. "Tapi Pak, masa iya sih anak kita yang punya segalanya ini pacarannya malah gadis desa yang biasa-biasa saja gitu, Pak?" Pak Gozi malah tersenyum dengan bijaksana sembari menatap istrinya dengan tatapan yang tenang. "Sudah, biarkan saja, Ma. Kan itu pilihan anak kita. Kita sebagai orang tua seharusnya mendukung, bukan malah meremehkan pacar Rehan." Bu Arel pun hanya mendesah dengan panjang, tampak masih belum puas dengan jawaban dari suaminya. Papa ini gimana sih? Aku kan khawatir, Pak. Gadis desa seperti itu bisa gak sih menyesuaikan diri dengan keluarga kita? Rehan kan punya masa depan cerah. Sayang kalau sampai salah pilih, Pak. Pak Gozi lalu menepuk bahu Bu Arel dengan pelan, berusaha menenangkannya. "Mama, kita ini gak bisa selalu menilai orang dari latar belakangnya saja. Justru yang terpenting adalah bagaimana karakter dan juga kepribadiannya. Kalau Rehan nyaman dan bahagia, harusnya ya kita dukung, Ma. Lagi pula kan kalau sampai pacarnya Rehan sakit hati karena sikap kita, itu juga gak baik." Mendengar ayahnya berbicara demikian, Rehan yang tadi diam, ia pun merasa lega dan senang. Ia mengangguk pelan sambil menatap ayahnya penuh rasa terima kasih, karena dia merasa dibela oleh ayahnya. "Terima kasih ya, Pak. Papa udah membela Melati," ujar Rehan. "Aku tahu mungkin sekarang Mama cuma butuh waktu buat mengenal Melati lebih baik." "Iya, Nak. Papa yakin kok. Kalau kamu sudah yakin dengan pilihanmu, itu pasti sudah yang terbaik. Mama kamu juga nanti pasti akan mengerti." Namun Bu Arel saat itu hanya mendengus dengan pelan. Masih belum sepenuhnya setuju, namun memilih diam untuk kali ini. Ia pun menyodorkan makanan ke mulutnya tanpa banyak bicara lagi. Setelah sarapan selesai, Rehan pun saat itu segera berdiri dan bersiap untuk pergi ke kampus. "Ya sudah, kalau gitu aku pamit ya, Ma. Pak, aku juga mau jemput Melati dulu supaya kita bisa berangkat bareng ke kampus." "Iya, kamu hati-hati ya, Nak." Rehan pun mengangguk tersenyum lalu melangkah keluar dari rumahnya menuju mobilnya. Sampainya di dalam mobil, ia pun langsung menghubungi Melati lewat pesan singkat. "Mel, aku OTW jemput kamu sekarang ya. Kamu siap-siap," tulis Rehan. Tak lama saat itu balasan Melati pun masuk. "Oke, aku sudah siap kok. Kamu hati-hati di jalan ya."
Rehan pun tersenyum sendiri, merasa senang membayangkan bisa memulai hari bersama Melati. Ia saat itu segera melaju menuju kos Melati yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Ketika sampai di depan kos, Melati pun sudah menunggu di depan pintu. Tampak anggun meskipun dengan penampilan yang sangat sederhana. Ia mengenakan baju biru muda dan rok panjang yang membuatnya terlihat manis. Rehan keluar dari mobil dan juga melambaikan tangan. "Pagi sayangku," ucap Rehan. Melati tersenyum hangat lalu berjalan menghampiri Rehan. "Pagi juga sayang." "Gimana? Udah siap buat kuliah hari ini?" ucap Melati. Rehan pun mengangguk. "Ya siap banget dong, apalagi kalau bareng kamu." Melati lalu tertawa kecil dan masuk ke dalam mobilnya. Begitu mereka duduk berdampingan, Rehan pun segera menghidupkan mesin mobil dan melajukannya menuju kampus. Di perjalanan saat itu mereka berbincang tentang persiapan wisuda yang tinggal beberapa minggu lagi. Singkatnya, sesampainya di kampus, Rehan dan Melati pun turun dari mobil. Mereka lalu bertemu dengan teman-teman masing-masing yang sudah menunggu di depan gedung utama. Beberapa teman Rehan pun langsung mendekat sambil bercanda dan menepuk pundaknya. Hari itu pun Rehan dan Melati menjalani aktivitas di kampus dengan semangat. Kehangatan dari teman-teman mereka menambah kebahagiaan yang sudah mereka rasakan. Saat berjalan menuju ruang kelas masing-masing, Rehan menggenggam tangan Melati sejenak. "Sayang, sampai ketemu nanti ya. Oh ya, nanti aku kabarin kalau kita mau pulang." "Iya sayang, kalau gitu aku sama teman-temanku dulu ya," ucap Melati. Hingga saat itu mereka pun berpisah kepada teman-temannya masing-masing. Rehan bersama teman-temannya, begitu juga dengan Melati. Singkatnya, setelah pulang dari kampus, Rehan dan Melati pun seperti biasa memilih untuk mampir di tempat nongkrong favorit mereka, yaitu sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalan kampus. Kedai itu selalu ramai oleh mahasiswa yang mencari tempat santai setelah seharian belajar. Setelah memesan minuman, Rehan duduk di seberang Melati dan menatapnya dengan senyum penuh arti. "Mel, aku mau cerita sesuatu. Pagi tadi ya waktu sarapan, ayahku membela hubungan kita di depan mama loh," ujarnya sambil tersenyum. Melati pun mengangkat alisnya tampak terkejut. "Oh ya? Emangnya apa yang dikatakannya?" Rehan tersenyum sambil mengenang kejadian tadi pagi. "Saat itu, ayah bilang kalau nggak penting dari mana asal seorang, yang penting itu adalah kita bahagia. Ayah juga malah menyarankan mama buat nggak terlalu memandang kamu dari latar belakang desa atau bukan, karena ayah percaya sama pilihanku." Mendengar itu hati Melati pun terasa hangat. Senyumannya perlahan tumbuh di wajahnya. "Wah, aku senang dengarnya. Aku benar-benar menghargai ayahmu, Rehan. Rasanya bikin jadi tambah semangat. Aku jadi makin yakin untuk menerima kamu apa adanya. Makasih ya Rehan." Rehan meraih tangan Melati di atas meja dan menggenggamnya dengan pelan. "Aku yang harusnya makasih Mel, karena kamu sudah mau bertahan di sampingku, meski mama belum sepenuhnya menerima. Tapi aku percaya dengan waktu semua ini akan membaik kok." Melati mengangguk dengan mantap. Ia tahu bahwa perjalanan mereka mungkin tidak akan selalu mudah. Tak lama setelah itu Rehan pun melirik arlojinya. "Mel, aku antar kamu pulang ya. Udah cukup sore nih," katanya. Melati mengangguk lalu keduanya pun berjalan ke mobil dan melanjutkan perjalanan ke kos Melati. Sepanjang perjalanan saat itu mereka pun hanya berbincang ringan, menikmati momen kebersamaan dengan penuh ketenangan. Sampainya di depan kos, Melati turun dari mobil dan juga menatap Rehan. "Terima kasih ya Rehan, kamu hati-hati pulangnya ya." "Iya Mel, kamu juga istirahat yang cukup. Aku pulang dulu ya. Dadah." Setelah Rehan pulang, Melati pun masuk ke dalam kosnya. Sampainya di kamar, lalu dia pun segera mengambil ponselnya dan menelpon ibunya di kampung. "Halo Bu," sapanya dengan lembut. "Halo Melati, gimana kabarnya kamu nak?" Melati tersenyum dan duduk di tempat tidur. "Ini Bu, aku cuma mau ngabarin saja
kalau minggu depan aku mau wisuda, nanti ibu sama bapak datang ke sini ya bu. Jadi kita bisa bareng-bareng merayakan momen penting ini. Di seberang telepon Bu Ani pun terdengar terharu. Iya nak, tentu saja. Kami pasti datang. Bapakmu pasti senang banget dengar kabar ini nak. Mendengar itu Melati pun merasa lega. Iya bu, aku benar-benar berharap ibu dan bapak bisa hadir. Nanti kalau perlu kita bisa pakai mobil rental bu, biar bisa lebih nyaman perjalanan ke sini. Ya. Hingga singkatnya setelah berbicara sebentar itu, mereka pun akhirnya mengakhiri telepon dengan janji untuk saling kabar-kabaran. Malam itu Melati duduk di kasur menatap langit-langit kamarnya sambil tersenyum. Tak terbayang perjuangannya selama ini terasa terbayarkan, dan harapannya untuk bisa memberikan kebanggaan pada keluarganya kini hampir menjadi kenyataan. Hari wisuda pun telah tiba. Saat itu gedung kampus yang biasanya sepi kini dipenuhi oleh para mahasiswa yang mengenakan toga dan orang tua yang berdatangan dari berbagai tempat. Melati berdiri di depan pintu aula, mengenakan toga kebanggaannya, lengkap dengan topi dan juga jubah hitam. Ia tak bisa menyembunyikan rasa gugup yang bercampur dengan kebahagiaan. Rehan pun yang sudah menunggu di depan aula melihat Melati dari kejauhan dan langsung menghampirinya. Melati, kamu kelihatan cantik sekali hari ini, serunya. Melati pun tersenyum malu. Ah, kamu juga kelihatan keren banget dengan toga ini. Rehan terkekeh lalu menuju ke arah sudut aula. Oh iya, keluargamu udah datang. Mereka lagi nunggu kamu di sana. Melati pun menoleh dan melihat kedua orang tuanya. Bu Ani dan Mbak Junaidi berdiri sambil melihat ke arah aula dengan mata yang berkaca-kaca. Mereka melambai penuh semangat saat melihat Melati berjalan ke arah mereka. Ibu, bapak, ucap Melati. Dia pun langsung berlari dan memeluk kedua orang tuanya. Terima kasih sudah datang ya bu. Pak, aku benar-benar senang kalian bisa hadir. Bu Ani saat itu menahan air matanya sambil memeluk Melati dengan erat. Iya nak, kami bangga sama kamu. Akhirnya semua kerja keras kamu selama ini gak sia-sia nak. Pak Junaidi pun mengangguk dengan bangga juga. Terima kasih ya nak, kamu telah membanggakan ibu dan bapak. Hingga saat itu mereka melepas pelukan dengan penuh keharuan, dan Melati kemudian memperkenalkan Rehan kepada kedua orang tuanya. Oh ya bu, pak, kenalin, ini Rehan, teman seangkatan Melati. Dia juga pacar Melati. Dia juga sudah banyak membantu Melati selama kuliah bu, pak. Rehan lalu mengelurkan tangan dengan sopan sembari tersenyum dengan ramah. Halo pak, ibu, senang sekali bisa bertemu dengan kalian, ucapnya. Pak Junaidi lalu menjabat tangan Rehan dengan kuat dan juga tersenyum dengan bangga. Terima kasih nak Rehan. Terima kasih ya sudah membantu dan juga mendukung Melati selama di sini. Hingga setelah itu mereka semua pun masuki aula untuk mengikuti rangkaian acara wisuda. Suasana penuh haru saat satu persatu mahasiswa dipanggil untuk maju ke panggung dan menerima ijazah mereka. Ketika nama Melati dipanggil, ia berjalan ke depan dengan penuh percaya diri, menatap kedua orang tuanya dan Rehan yang memberinya semangat dari tempat duduk mereka. Setelah menerima ijazah, Melati pun berdiri tegak di panggung, mengedarkan pandangannya ke arah keluarganya. Ia tahu ini bukan hanya pengorbanan dari dirinya, tetapi ada juga pengorbanan dari kedua orang tuanya. Setelah acara wisuda telah selesai, Melati dan keluarganya pun keluar dari aula dan mereka mengambil beberapa foto bersama. Rehan juga saat itu ikut dalam beberapa foto. Dia berdiri di samping Melati sambil tersenyum bahagia. Di tengah sesi foto itu, Bu Ani memeluk Melati dengan erat, menepuk punggungnya dengan penuh kebanggaan. Melati, kami senang sekali akhirnya kamu lulus nak. Semoga kamu bisa terus sukses dan bahagia ke depannya. Melati tersenyum dengan air mata haru pun menetes di pipinya. Iya bu, aku akan selalu berusaha membuat ibu dan bapak bangga. Terima kasih ya bu, pak, atas semua motivasinya.
agar aku bisa terus maju. Dan di tengah riuhnya suasana perayaan wisuda, Rehan pun menggenggam tangan Melati, menuntunnya ke arah di mana kedua orang tuanya berdiri bersama orang tua Melati. Saat itu senyum Rehan tampak penuh harap, sementara Melati terlihat agak cemas. Meski sudah berulang kali bertemu dengan Bu Arel, ia masih bisa merasakan sikap dingin dari calon mertuanya itu. "Mah, Pah," ujar Rehan dengan suara yang jelas, memperkenalkan keluarganya. "Kenalkan, ini orang tua dari Melati, Bu Ani dan juga Mbak Junaidi," lanjutnya. Pak Gozi pun langsung tersenyum hangat dan menjulurkan tangan untuk menjabat Pak Junaidi. "Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Melati ini anak yang hebat. Sungguh, kami sangat bangga dengan pencapaiannya hari ini." Pak Junaidi pun membalas senyum itu dengan rasa terima kasih yang tulus. "Alhamdulillah Pak, kami juga berterima kasih karena anak kami bisa belajar dan juga bisa bersama Rehan selama ini. Ternyata anak Bapak juga anak yang baik dan perhatian." Mendengar pujian itu, Bu Ani menambahkan dengan lembut, "Iya Pak, terima kasih juga sudah menerima Melati dengan baik." Sementara saat itu Bu Arel menyambut mereka dengan senyum yang terlihat samar dan juga sedikit kaku. "Oh iya, selamat ya Melati untuk hari ini," ujarnya sambil melempar senyum tipis yang seolah buat formalitas saja. Melati hanya tersenyum sopan dan mengangguk. "Terima kasih ya Tante," balasnya sambil menundukkan kepala. Di dalam hatinya ia tahu bahwa hubungan dengan Ibu Rehan belum sepenuhnya diterima. Mereka mengucapkan selamat kepada Melati karena Melati ini menjadi salah satu mahasiswa yang berprestasi di acara wisuda itu. Singkatnya, setelah acara wisuda berakhir, Rehan pun tak membuang waktu saat itu. Ia lalu mengajak keluarga Melati ke rumahnya untuk berbicara lebih serius. Di ruang tamu yang luas, mereka semua pun berkumpul. Bu Ani dan Pak Junaidi, mereka duduk berdampingan dengan wajah penuh harapan. Sementara Pak Gozi dan Bu Arel pun duduk di seberang mereka dengan ekspresi yang berbeda. Rehan lalu mengawali pembicaraan dengan suara yang mantap. "Pak, Bu," ucapnya kepada orang tua Melati. "Saya dan Melati sudah lama berkomitmen. Sekarang setelah wisuda, saya ingin melangkah ke tahap selanjutnya Pak. Dan saya memohon izin untuk menikahi Melati." Pak Junaidi pun tersenyum bangga. Sementara saat itu Bu Ani menutup mulutnya dengan tangan. Dia menahan haru. "Rehan, kami senang sekali mendengar keinginanmu nak. Semoga Pak Gozi dan Ibu Arel juga bisa merestui mereka berdua," ucap Bu Ani menambahkan sembari menoleh ke arah Pak Gozi dan Bu Arel. Pak Gozi pun saat itu langsung mengangguk dan tersenyum kepada mereka. "Saya sepenuhnya setuju Bu. Kalau Rehan sudah yakin, saya sebagai orang tua tidak bisa menahan keinginannya. Melati ini kan adalah pilihan Rehan, dan aku juga percaya bahwa dia juga adalah gadis yang baik." Bu Arel yang duduk di sampingnya pun terlihat terdiam sejenak. Setelah mendengar perkataan dari suaminya, ia pun saat itu terpaksa mengangguk. "Iya, kalau memang itu yang Rehan inginkan, saya juga akan merestuinya," ujarnya dengan suara yang datar dan cukup terbata-bata. Namun jelas hal itu mengandung rasa terpaksa. Meski merasakan ketidakikhlasan dari calon mertuanya, Melati pun hanya tersenyum. Dia menunduk penuh sopan. Ia tahu sikap Bu Arel ini bukanlah sesuatu yang bisa ia ubah dalam sekejap. Yang terpenting saat ini adalah mendapatkan restu mereka agar ia dan Rehan bisa melangkah ke jenjang pernikahan. "Terima kasih ya Tante, Om," ucap Melati dengan penuh rasa hormat. Pak Gozi tersenyum puas melihat mereka semua duduk bersama untuk membahas masa depan anak-anak mereka. Ia pun kemudian berdehem, mengambil kesempatan untuk menutup percakapan. "Kalau begitu, kita sepakat ya untuk melangsungkan pernikahan ini. Bagaimana kalau kita jadwalkan 1 bulan dari sekarang, agar ada cukup waktu untuk persiapan?" Pak Junaidi pun mengangguk setuju. "Insya Allah kami siap Pak Gozi. Nanti kami akan pulang kampung dulu
untuk mengurus semua kebutuhan acara dan undangan di kampung. Rehan yang mendengar pun dia penuh harap, mengucapkan juga terima kasih kepada orang tuanya dan juga keluarga Melati. Pak Gozi lalu mengangguk puas sementara Bu Arel hanya bisa menarik nafas dengan panjang. Meskipun saat itu dalam hatinya ia masih merasa kurang yakin. Namun apa boleh buat, desakan dari suaminya membuatnya tak punya pilihan lain saat itu. Hingga waktu berlalu dengan cepat dalam 1 bulan itu, Rehan dan Melati pun sibuk mempersiapkan segala kebutuhan pernikahan mereka. Melati yang dulu tinggal di kos mulai lebih sering mengunjungi rumah Rehan untuk membantu beberapa persiapan. Dan Bu Ani pun serta Pak Junedi pun berkali-kali bolak-balik ke kota untuk berdiskusi dan juga merencanakan acara. Setelah tanggal pernikahan Melati dan Rehan sudah ditetapkan dan undangan pun sudah tersebar ke banyak pihak, Bu Arel sebagai ibu dari pihak mempelai pria tentu menyebarkan undangan itu juga ke teman-teman arisan dan rekan-rekan nongkrongnya. Ketika mereka menerima undangan tersebut, rasa penasaran pun mulai muncul di benak mereka tentang siapa calon menantu Bu Arel yang akan segera memasuki kehidupan keluarga itu. Dalam sebuah pertemuan arisan itu, beberapa teman Bu Arel pun mulai mengulik. Bu Arel," sapa Ibu Tari sambil menyentuh lembut bahu Bu Arel. "Katanya anak kamu mau nikah ya? Selamat ya Bu." "Wah, iya nih Arel. Selamat ya, selamat. Tapi calon menantunya siapa sih? Kita jadi penasaran nih. Kan calon pasangan dari anak sukses seperti Ran itu pastinya gak sembarangan kan Bu?" timbal Ibu Ratna dengan nada menyelidik. Bu Arel lalu menanggapinya dengan wajah datar dan juga senyum hambar. Calonnya cuma teman kuliahnya saja, dari keluarga sederhana. Malah bisa dibilang, ya dia itu anak kampung biasa. Orang tuanya juga bukan siapa-siapa dari desa." Ibu Tari pun langsung mengerutkan dahi, seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Jadi anak kita yang ganteng dan sukses itu menikah sama orang kampung Bu?" Bu Arel mengangguk pelan sambil mendesah. Ya begitulah Bu. Terus terang saja, aku juga sebenarnya sih gak rela. Tapi ya gimana, suamiku yang ngotot. Katanya selama Rehan bahagia, ya kita harus dukung. Akhirnya ya aku ikuti saja keinginannya, jawabnya dengan wajah kesal. Ibu Ratna dan juga beberapa teman lainnya pun langsung memanfaatkan momen ini untuk menimpalinya, seolah-olah menyalakan bara yang ada di hati Bu Arel. Tapi kok mau sih Bu? Anak seorang pengusaha kaya loh, dan sukses seperti Rehan, malah menikah dengan anak dari keluarga desa. Waduh, gimana ya nanti masa depannya? Emangnya gak malu? Ucapnya dengan memanas-manasi Bu Arel. Benar-benar gak habis pikir sih aku Bu. Anak sebaik dan sekaya Rehan malah memilih yang begituan. Saut Ibu Ningsih dengan raut wajah yang cukup sinis. Bu Arel mendengus kecil lalu tersenyum dengan licik. Biarkan saja. Nanti kalau sudah tinggal di rumah, aku suruh-suruh saja dia, kayak pembantu. Ia melontarkan senyum jahat seakan puas dengan rencananya saat itu. Ibu Tari terkekeh mendengar ucapan Bu Arel. Bu Arel ini ada-ada aja deh. Tapi ya kalau mau dibilang pantas sih, ya pantas aja kalau dia jadi pembantu kamu. Kan dia orang kampung. Jadi kan gak terbiasa hidup di kota besar, apalagi di keluarga kaya seperti keluarga kamu. Bu Arel lalu mengangkat bahu dengan sikap acuh tak acuh. Ya benar, kita lihat saja nanti. Biar dia tahu diri siapa yang lebih berkuasa di rumah ini. Hingga akhirnya teman-teman arisannya pun tertawa geli mendengar ucapan Bu Arel yang penuh intrik dan juga ego itu. Mereka saling berpisik dan juga beradu pandang, seolah sudah tak sabar melihat bagaimana drama di rumah Bu Arel nanti akan terungkap. Sementara itu Bu Arel dalam hati merasa dikit puas. Meski ia tak sepenuhnya setuju dengan hubungan Rehan dan Melati, setidaknya ia masih memegang kendali dalam rumah tangga anaknya kelak. Dalam benaknya ia pun bertekad bahwa Melati akan tahu betapa sulitnya menjadi bagian dari keluarga mereka.
Hari pernikahan yang dinanti tiba dengan penuh kemegahan. Gedung tempat acara berlangsung didekorasi dengan indah, penuh bunga-bunga segar dan kilauan lampu kristal yang menyinari ruangan. Para tamu undangan yang datang tidak hanya dari keluarga, tetapi juga teman-teman kuliah Rehan dan juga Melati, rekan bisnis keluarga Rehan, dan juga beberapa teman Bu Arel serta Pak Gosi. Semua mata tertuju pada pasangan yang berdiri di pelaminan, terutama pada Melati yang saat itu tampak begitu anggun dalam balutan kebaya putih sederhana namun elegan. Senyum Rehan tak pernah pudar sepanjang acara. Ia menatap Melati dengan penuh cinta, sementara Melati berusaha menahan rasa harunya di depan para tamu itu. Banyak teman kuliah yang datang menyapanya dengan ucapan selamat. "Melati, selamat ya. Kamu cantik banget hari ini," seru salah satu teman kuliahnya. "Terima kasih. Makasih banyak teman-teman," jawab Melati dengan senyum lembut, merasa bahagia dengan perhatian yang diberikan oleh teman-temannya. Hingga saat itu, salah seorang teman Rehan pun berbisik kagum. "Bro, pilihan lo tepat banget. Melati terlihat begitu anggun bro. Kalian pasangan yang cocok sekali," ucap teman dari Rehan. Rehan pun mengangguk mantap. "Terima kasih ya bro. Aku sendiri juga merasa beruntung sih bisa menikah dengan Melati," jawabnya, tak bisa menutupi kebanggaannya. Hingga di sisi lain saat di gedung itu, Bu Ani dan Pak Junaidi berdiri bersama. Mata mereka berkaca-kaca. Mereka menyaksikan anak perempuan mereka yang tumbuh sederhana di desa kini berdiri di sebuah pelaminan mewah bersama seorang anak pengusaha sukses. Dengan penuh haru, Bu Ani pun menggenggam tangan suaminya. "Pak, Ibu benar-benar gak nyangka ya Pak, anak kita bisa menikah di tempat mewah seperti ini." "Betul Bu, kita doakan saja. Semoga hidup Melati bahagia bersama Rehan. Itu saja yang kita inginkan Bu." Singkatnya, setelah beberapa waktu, acara pun mencapai akhirnya. Para tamu mulai pulang satu persatu, sementara Melati dan Rehan pun mengantarkan mereka di pintu keluar dengan senyum lelah namun bahagia. Setelah semuanya beres, Pak Junaidi dan Bu Ani pun menghampiri anaknya untuk berpamitan. "Melati, Rehan," ujar Pak Junaidi, "acara ini luar biasa sekali nak. Bapak bangga melihat kalian berdua bahagia. Semoga kalian tetap bahagia ya. Sepertinya Bapak dan Ibu juga mau pulang saja nanti malam ya nak, karena kan acaranya sudah selesai. Bapak juga ninggal pekerjaan di kampung, jadi kepikiran." Mendengar itu, Melati pun langsung memeluk kedua orang tuanya dengan erat. "Terima kasih ya Pak, Bu, sudah mau datang jauh-jauh ke sini. Maafkan Melati kalau selama ini belum banyak membalas jasa Ibu dan Bapak," ucapnya dengan suara bergetar, tak mampu menahan haru saat itu. Bu Ani pun mengusap air matanya. "Iya nak, Ibu hanya ingin kamu bahagia. Kami akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu." Rehan yang berdiri di samping Melati menatap kedua mertuanya dengan penuh hormat. Ia kemudian meraih tangan Pak Junaidi, menggenggamnya dengan erat. "Pak, Ibu, terima kasih ya telah memberikan restu kepada saya untuk menikahi Melati. Insya Allah saya akan menjaga dan menyayanginya dengan segenap hati. Jika ada apa-apa, saya pasti akan segera mengabari Bapak dan Ibu." "Iya Rehan, Bapak juga minta tolong ya. Tolong jaga Melati dengan baik. Anak kami ini orangnya lembut dan perhatian, jadi tolong pahami dia. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk memberitahu kami ya." "Iya Pak, saya berjanji akan menjaga Melati sebaik mungkin. Doakan kami ya Pak, agar kami selalu bahagia." Bu Ani pun saat itu mendengar dengan tersenyum. "Nak, kamu baik-baik di sini ya. Jangan lupa kalau kapan-kapan pulang lo ke kampung, kabari kami ya. Kami pasti selalu menantimu pulang." "Iya Bu, pasti aku akan pulang kalau ada waktu. Ibu jangan khawatir ya Bu." Melati mengangguk dan lalu memeluk ibunya sekali lagi.
Setelah berpamitan, Bu Andi dan Pak Junaidi pun langsung langkah ke mobil yang sudah disiapkan untuk mengantarkan mereka pulang ke desa saat itu. Melati dan Rehan pun mengantar mereka. Singkatnya, beberapa minggu telah berlalu sejak pernikahan Melati dan Rehan. Kini Melati tinggal di rumah mewah milik keluarga Rehan bersama dengan kedua orang tua Rehan, Bu Arel dan juga Pak Gosi. Setiap hari Melati berusaha beradaptasi dengan kehidupan barunya. Meskipun seringkali ia merasakan perbedaan yang mencolok antara dirinya dan juga keluarga Rehan. Dan tepat pada pagi itu, Rehan memutuskan untuk menunjukkan semua fasilitas di rumah mereka kepada Melati. Ia ingin memastikan Melati merasa nyaman dan tidak ragu untuk beraktivitas di rumah. "Sayang," panggil Rehan, "ayo aku tunjukkan semua tempat di rumah ini. Kita mulai dari toilet ya." Melati mengangguk merasa senang dengan perhatian suaminya. Mereka pun berjalan menuju toilet yang bersih dan juga tertata rapi. "Ini toilet, jangan khawatir, ada semua peralatannya. Kalau ada apa-apa, tinggal tanya saja ya." Setelah itu mereka pun melanjutkan ke arah dapur. Rehan menunjukkan lemari makanan dan semua bahan masakan yang ada. "Kalau kamu mau masak, semuanya ada di sini. Ibu dan Emi akan senang bantu kamu," jelas Rehan. Melati tersenyum merasakan lebih tenang. "Terima kasih ya Mas, aku akan berusaha sebaik mungkin di sini. Kamu juga jangan merasa malu lagi ya kalau kamu mau makan. Anggap saja ini rumah sendiri. Kita kan sekarang sudah jadi suami istri," tambah Rehan sambil memberikan senyuman yang manis. Melati merasa lega mendengar itu. "Iya Mas, aku akan ingat." Setelah perkenalan singkat, Melati merasa lapar dan memutuskan untuk mengambil makanan dari lemari. Ketika ia sudah membuka lemari, tiba-tiba saat itu Bu Arel muncul di belakangnya dengan ekspresi tidak tenang. Kamu mau apa?" tanya Bu Arel dengan tajam. Suaranya pun menggetarkan suasana tenang di dapur. Melati kaget dan langsung menutup lemari makanan itu. Bu, ini Bu, aku mau makan. Aku lapar Bu," jawab Melati dengan gugup. Bu Arel melirik Melati dengan tajam. "Loh, kok kamu ke situ mau makan? Jangan sentuh barang-barangku itu ya. Itu makanan mahal, tidak cocok buat kamu," ucapnya dengan nada menuduh. Melati terdiam merasakan tekanan di dadanya. "Tapi Bu, aku kan hanya ingin makan. Tidak ada yang lain Bu." "Ya kalau kamu mau makan, makan saja tuh lauk pagi yang dimasak oleh Bu Emi. Itu lebih cocok untuk kamu," potong Bu Arel dengan sinis. Melati merasa sangat kecil hati. Ia sudah berusaha untuk beradaptasi dengan situasi barunya. Tetapi dengan kata-kata Bu Arel, semua usaha itu seakan sia-sia. Iya Bu, maaf," ucapnya mencoba menahan air mata yang hampir terjatuh. Hingga saat itu, Melati pun segera menuju dapur kecil di mana Bi Emi, pembantu rumah tangga mereka, sedang menyiapkan lauk sisa sarapan. Melati tidak ingin memperpanjang masalah dan memilih untuk menurut. Dalam hatinya ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah masalah waktu, dan lambat laun ia akan bisa beradaptasi dengan baik di keluarga ini. Rehan yang melihat situasi itu merasa kesal dengan ibunya. Ia mendekati Melati yang terlihat sedih. "Sayang, sudah, jangan dengerin kataan ibu. Dia memang begitu. Kadang-kadang kamu juga tidak perlu merasa sedih dan juga rendah diri ya," ucap Rehan dengan lembut. Melati memaksakan senyum meskipun hatinya masih terasa berat. "Aku tahu Mas, tapi kadang aku merasa seperti tidak pantas ada di sini," jawabnya dengan suara pelan. Rehan lalu merangkul Melati. "Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Kamu pantas Melati. Kamu kan istriku. Dan sekarang tidak ada yang bisa merubah itu. Kita akan melalui semua ini bersama ya." Melati mengangguk berusaha mempercayai kata-kata Rehan. "Iya Mas, aku akan berusaha lebih kuat." Setelah makan, Melati pun bergegas merapikan piring dan peralatan masak. Ia ingin menunjukkan kepada Bu Arel bahwa ia bisa bertanggung jawab di rumah ini. Namun ketika Melati beranjak,
Bu Arel pun kembali muncul di pintu dapur. Lagi ngapain kamu? Kok sentuh-sentuh piring mahalku? Ucap Bu Arel. Enggak bu, aku coba membantu. Bantu? Nanti jatuh loh. Kalau jatuh, rusak piring-piring mahal itu, siapa yang akan ganti rugi? Ucap Bu Arel saat itu. Hingga Melati pun saat itu terdiam sejenak. Dia merasakan serba salah yang dilakukan di rumah ini. Tapi saat itu dia masih bisa bersabar. Karena saat itu dia percaya bahwa suatu saat nanti ibunya itu bisa berubah dengan sikapnya. Sampai di sini dulu ceritanya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.